Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana Sisilia, NPM 18120099, kelas 5A, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas PGRI Semarang. Di sini saya akan menyampaikan media pembelajaran tematik kelas 4, tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan. Sebelumnya, kalian bisa menyiapkan alat tulis untuk mencatat hal-hal yang penting. Setelah itu, kalian amati gambar di bawah ini. Kira-kira gambar apa di bawah ini? Ya, gambar tersebut adalah perkebunan teh. Tumbuhan teh tumbuh di daerah pegunungan atau dataran tinggi. Tumbuhan teh mempunyai banyak sekali manfaat, yaitu tanaman teh dapat dikonsumsi, yaitu diminum. Selain dapat diminum, tumbuhan dapat menjaga lingkungan sekitar. Karena tumbuhan teh mempunyai banyak manfaat, contoh halnya dapat menjaga kelestarian sumber daya alam. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga kelestarian sumber daya alam. Kegiatan apa yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam? Nah, upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan sumber daya alam. Yang pertama adalah membuang sampah pada tempatnya dan secara tepat jika terdapat pembagian jenis sampah. Yang kedua yaitu mendaur ulang dan mengolah sampah. Yang ketiga, memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan. Mengapa kita harus menjaga sumber daya alam? Kita harus menjaga kelestarian sumber daya alam karena untuk menyelamatkan sumber daya alam dari kepunahan dan juga dapat menyimpan sumber daya alam tersebut sebagai cadangan saat ini dan di masa depan. Dalam pembuatan teh, banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan teh. Yang pertama, yaitu petani teh. Yang kedua, yaitu pemetik teh. Yang ketiga, pengolah teh. Dan yang terakhir, yaitu pengemas teh. Jenis-jenis pekerjaan yang sesuai dengan tempat tinggal. Yang pertama, di daerah dataran tinggi. Contoh pekerjaan, petani kopi, teh, dan lain-lain. Kemudian ada pengembala atau peternak. 2. Di daerah dataran rendah. Contoh pekerjaan, yaitu petani padi dan petani lainnya. 3. Di daerah perkotaan, contohnya pegawai kantoran, pegawai lainnya, pelayan restoran, pedagang, dan lain-lain. Yang keempat yaitu daerah industri, contohnya pekerja industri, produsen barang, pegawai perusahaan. Yang kelima di daerah danau, seperti pemancing ikan, tambak ikan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu di daerah laut, seperti nelayan, penyelam, pembuat garam, dan lain-lain. Yang ketujuh, di daerah sungai, seperti petani, nelayan, pemancing ikan, dan tukang kebun. Di daerah wisata, seperti pemandu turis, pelayan restoran, pedagang, pelayan hotel, atau pelayan mal. Yang kesembilan yaitu daerah hutan, seperti penjaga hutan, penebang pohon, pegawai pemerintah, dan lain-lain. Yang terakhir, di daerah desa, seperti petani, penangkap ikan, tukang kebun, pemburu, dan lain-lain. Di dalam sebuah pekerjaan-pekerjaan tersebut, para pekerja bisa juga disebut sebagai tokoh. Apa itu tokoh? Tokoh merupakan pelaku yang mengemban peristiwa dalam cerita fiksi, sehingga peristiwa itu mampu menjalin cerita, atau tokoh ialah pelaku dalam karya sastra. Tanpa tokoh, alur tidak akan pernah sampai pada bagian akhir cerita. Tokoh terdiri dari 3, yaitu tokoh utama, ialah tokoh yang sangat penting dalam mengambil peranan dalam karya sastra. Yang kedua, tokoh datar ialah tokoh yang hanya menunjukkan satu segi, misalnya baik saja atau buruk saja. Sejak awal sampai akhir, cerita tokoh yang jahat akan tetap jahat. Yang ketiga yaitu tokoh bulat, adalah tokoh yang menunjukkan berbagai segi baik buruknya, kelebihan dan kelemahannya. Jadi, ada perkembangan yang terjadi pada tokoh ini. Tokoh dibedakan atas tokoh utama dan tokoh pembantu. Tokoh utama dengan indikasi atau ciri. 1. Tokoh tersebut sering muncul. Yang kedua, tokoh yang sering diberi komentar. Yang kedua yaitu tokoh tambahan atau pembantu dengan indikasi atau ciri.
tokoh yang mendukung tokoh utama. Yang kedua, tokoh yang hanya diberi komentar ala kadarnya. Ada dua jenis tokoh, yaitu satu, tokoh protagonis merupakan tokoh yang memperjuangkan kebenaran dan kejujuran, serta memiliki watak yang baik. Yang kedua yaitu tokoh antagonis, merupakan tokoh yang melawan kebenaran dan kejujuran, serta memiliki watak yang jelek. Ingat, tokoh antagonis belum tentu jahat. Sekian dan terima kasih atas penjelasan saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.